Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Lampung yang melepaskan ekspor pinang ke Arab Saudi. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan atau Zulhas melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada Senin 30 Oktober 2023. Mendak Zulkifli Hasan hadir melepas ekspor komoditas rempah pinang. Rempah pinang tersebut akan dikirim ke Arab Saudi. Pinang yang diekspor adalah hasil panen dari petani yang berada di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Adapun pinang yang akan diekspor adalah produk UMKM asal Lampung binaan Kementerian Perdagangan. UMKM yang dimaksud adalah PT BUMR BIMU, merupakan badan yang digerakkan oleh organisasi Islam non-pemerintah di Indonesia Muhammadiyah. Dari keterangan Tribun Lampung, menerima bobot yang akan diekspor ke Arab, tepatnya adalah Arab Saudi, adalah 18 ton. Berat tersebut setara dengan 542. Dan berita ini dilaporkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan masih menuju perjalanan menuju lokasi pelepasan ekspor pinang di Bandar Lampung. Didampingi oleh istri, AKP Andri Gustami menjalani sidang kasus narkoba jaringan Freddy Pratama. Pengadilan Negeri Tanjung Karang kembali menggelar sidang lanjutan kasus narkoba jaringan Freddy Pratama dengan terdakwa mantan Kasat Narkoba Polres Lampung, yakni AKP Andri Gustami. Menariknya, AKP Andri Gustami didampingi oleh sang istri saat menjalani sidang. Dan sidang digelar dengan agenda eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa. Majelis hakim yang memimpin persidangan yakni Lingga Setiawan, Hendro Wicaksono, dan juga Fajri. Kuasa hukum AKP Andri Gustami Zulfakar Ali Buto mengatakan dakwaan disampaikan jaksa penuntut umum terhadap kliennya tidak cermat. Ali berharap majelis hakim membatalkan dakwaan demi hukum. Pihaknya beralasan rangkaian peristiwa tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaan tidak ada kejelasan. DP3 Lampung Tengah sarankan peternak sapi pakai pakan alternatif selama kemarau. Dinas Perikanan, Perkebunan, dan juga Peternakan atau DP3 Lampung Tengah menyarankan peternak sapi pemakai pakan alternatif selama kemarau panjang. Kepala Dinas DP3 Lampung Tengah Krisna Rajasa mengatakan pakan alternatif dimaksud agar ternak tetap pada asupan makan selama rumput tidak ada. Krista menyebutkan pakan alternatif ini bisa dipakai oleh para peternak, yaitu di tanaman tumbuhan yang bisa dibudidayakan petani. Di antaranya ada jerami padi, pucuk tebu, batang dan daun singkong, bonggol pisang, dan juga pelepah sawit. Kemudian onggok kulit singkong, janggel jagung, jenjet jagung, jerami jagung, dan eceng gondok. Pakan alternatif itu bisa dibuat dan bisa didapatkan kapan saja ketika saat musim panen, atau peternak bisa mencari di sekitar lingkungan yang biasa disebut meramban. Melihat kondisi saat ini, Kresna mengaku sektor peternakan tidak terpengaruh dampak El Nino. Slamet selaku peternak sapi mengaku harus mencari dedaunan dan tanaman yang disukai ternak atau biasa disebut ramban. Om Rapi kayak lur, wong melapi lur. Bah, sampai lu ngendi, Bah? Karang endah. Bah. Kayak kelabi Jawa ngendi kae? Tandus. Bah lur. Direwangi panas-panasan iki lur. Gayane kok gelek kawul. Wah, blowere lur. Kurang lebih wong 500. Sampai wong ndi, Bah? Wong Rapi. Kayak lur, wong Melapi lur. Bawaslu Mesuji tertibkan APK Bacalek dan juga Parpol.
Bawaslu Mesuji dibantu oleh Satpol PP mulai menertibkan alat peraga kampanye bakal calon anggota legislatif atau bacalek dan juga parpol partai politik. Penertiban APK dilakukan dengan menyisir sepanjang jalan yang ada di Kabupaten Mesuji pada hari ini Senin 30 Oktober 2023. Menurut Ketua Bawaslu Mesuji Denden, penertiban APK sendiri mengacu pada Perda Mesuji pada Nomor 4 tahun 2020 tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Dijelaskan oleh Denden, sebelum dilakukan penertiban APK yang disebarkan di ruang publik, pihaknya telah melakukan imbauan kepada parpol di Mesuji, Lampung terkait APK yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Selain itu, ia juga menegaskan pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. Misalnya saja dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji yang menekankan pada keindahan dan larangan pemasangan APK di pohon. Kemudian koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji. Deden menuturkan pertemuan dilakukan untuk menyamankan perspektif tentang APK yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Peraga kampanye yang diamankan yang diamankan Minta turunkan hujan, ITERA menggelar sholat istisqa.
Sivitas Akademika meliputi mahasiswa, dosen, dan juga tenaga kependidikan Institut Teknologi Sumatera atau ITERA menggelar sholat istisqa pada Senin 30 Oktober 2023. Sholat ini dihadirkan di lapangan terbuka ITERA dan berdasarkan dari pantauan, puluhan Sivitas Akademika ITERA mengikuti sholat. Sholat ini dihadirkan untuk memohon agar hujan turun, sebab kemarau panjang yang terjadi membuat hujan lama tak turun. Saat ini dipimpin oleh Ustadz Muhammad Lukmanul Hakim yang juga merupakan dosen di ITERA. Ia mengatakan Lampung khususnya sudah banyak bencana yang dikarenakan kemarau panjang. Bencana tersebut seperti kekeringan, kebakaran lahan, dan lain-lain. Dalam khotbahnya, Lukmanul menyampaikan tentang sholat istisqa ini adalah sholat sunnah sebanyak 2 rakaat. Diingatkan juga dalam khotbah tersebut untuk setiap Sivitas Akademika untuk introspeksi diri dan menjaga merawat lingkungan hidup. Berikut ini ada promo iPhone 15 di Erafone Megastore Mall Kartini. Gratis 2 kali cicilan dan diskon 1,5 juta. Erafone Megastore Mall Kartini meluncurkan iPhone 15 pada Jumat 27 Oktober 2023. Store leader Erafone Megastore Mall Kartini, Obi, mengatakan dalam launching iPhone 15, Erafone Megastore Mall Kartini memberikan promo yang berlaku hingga 5 November 2023. Promonya adalah gratis 2 kali cicilan dan diskon hingga 1,5 juta untuk melakukan pembelian iPhone 15 dengan kartu kredit. Ada juga promo yang berlaku hingga 31 Oktober 2023 jika melakukan cicilan dengan Home Credit Indonesia. Promonya yakni melakukan cicilan selama 12 bulan akan mendapatkan gratis 2 kali cicilan. Fitur iPhone 15 diantaranya bisa transfer data via AirDrop yang bisa dilakukan menggunakan koneksi internet jika dua device yang sedang mengirim data berjauhan. Pembaruan pada AirDrop berupa AmiDrop pada iOS 17 yang mengizinkan dua pemilik iPhone untuk berbagi kontak mereka hanya dengan mendekatkan bagian atas iPhone satu sama lain. Pembaruan fitur favorit pada Apple Music yang mengizinkan pengguna iPhone untuk menambahkan lagu, album, dan playlist yang disukai dengan mengatur yang lebih mudah. Standby mode yang sudah ada sejak iOS 17 juga mendapatkan pembaruan berbagai pilihan pengaturan pada iOS 17.1. Selain iPhone 15, di sini juga ada promo handphone lain yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2023. Promonya yakni pre-order Oppo Find N3 Flip DP 500.000 dan mendapatkan eksklusif gift up to 4,5 juta. Jika pre-order Vivo V29e DP 200.000 dan dapatkan eksklusif gift up to 299.000. Realme 10 Pro Plus 12 per 256 GB cashback 2,5 juta. Jika melakukan pembayaran Samsung Z Series dengan cara cicilan melalui HCI, Kredivo, dan Akulaku mendapatkan cashback hingga 1 juta rupiah. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita lampu terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.